Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Sebelum Xiaoyan pergi, dia mencoba menemukan Guo Tianwu, tetapi bagaimanapun juga, dia masih banyak membantunya. Bahkan jika Tianwu tidak bergerak pada akhirnya, Xiaoyan juga ingin memberinya petunjuk. Tetapi Xiaoyan tidak melihat Tianwu Xing lagi, mungkin dia sudah pergi lebih awal. Dan dia sepertinya tidak ingin memiliki hubungan kausal yang terlalu dalam dengan Xiaoyan. Jadi dia tidak membantu, jadi dia pergi lebih awal, dengan hubungan sepihak, itu sudah cukup, dia memberikan kreasi anti-inflamasi, dan juga memberi Huanggu Street semangat juang, yang cukup bagi Xiaoyan untuk memikirkan di mana harus merepotkan kitab suci surgawi Tianwu, dan kemudian diserap oleh Zichen Void Spirit Tower. Saya tidak tahu apa itu, tetapi saya tidak punya waktu untuk memeriksanya saat ini. Bagaimanapun, Ye Beijing mengikutinya, dan Xiaoyan tidak pernah menyangka bahwa Dewa Keempat akan benar-benar muncul. Dari 9 Xiaoyan di domain Dewa Kekacauan, 3 dari mereka perlu bertemu dengan tabib kekaisaran Hua Ken dan Ye Beijing. Tampaknya tidak butuh waktu lama bagi domain Dewa Kekacauan yang misterius ini untuk mengungkapkan identitas asli semua orang, atau memiliki kesempatan untuk melihatnya dengan mata kecil. Lagi pula, mereka semua adalah keberadaan yang sangat kuat. Akan ada lebih banyak atau lebih sedikit persimpangan satu sama lain. Apakah Anda ingin meningkatkan kekuatan Anda dengan cepat? Malam Beijing Dengda, seleranya yang menawan. Tentu saja, Xiaoyan tidak berkomitmen, dan mengangguk. Ada hukum yang dapat membuat Anda menerobos ke tingkat kedua. Ye Bei berkata dengan penuh semangat. Xiaoyan memandang wanita di depannya dan mengerti. Pada saat ini, kotoran apa yang dipikirkan Ye Beijing di dalam hatinya, dia bisa menebaknya dengan jelas. Itu bukan metode kultivasi ganda. Ditanya ragu-ragu sambil tersenyum, Ye Beijing segera melintas ke Xiaoyan dan mengacungkan jempolnya. Itu benar-benar reinkarnasi yang mulia, dia benar-benar pintar, dia bisa menebak apa saja. Seperti yang mungkin Anda duga, saya sangat menyukai Anda. Suara Ye Beijing tidak keras, tetapi tidak banyak ruang di sini, jadi secara alami sampai ke telinga kakak laki-laki senior. Pada saat ini, Rancang, yang mendengar kata-kata itu, tiba-tiba tersandung seorang adik perempuan junior, adik laki-laki saya, tetapi itu adalah barang panas, dan wanita biasa tidak bisa masuk ke dalam hatinya. Apakah Anda melihat saya wanita biasa? Ye Beijing memalingkan wajahnya, tersenyum main-main, kepribadiannya imut, dia sepertinya tidak bertentangan dengan tubuhnya, sosoknya yang tiba-tiba, kulit yang cerah dan hangat, sepertinya diukir dari batu giok putih, dan itu sangat indah. Rancang berkata dengan wajah memerah, dan juga semakin tertawa. Sepasang metode kultivasi ini memiliki kelemahan dan manfaat yang besar. Paman Sister lebih bingung, Anda harus rajin dalam minat, saling menguntungkan, dan juga bahagia, saya benar-benar tidak memikirkannya. Ye Beijing mencondongkan tubuh ke arah Xiaoyan lagi, dan yang terakhir mencoba yang terbaik untuk menghindar, berpikir bahwa bibir merah Ye Beijing hampir menyentuh pipi Xiaoyan, aromanya harum, tetapi Xiaoyan acuh tak acuh. Saya tidak bisa mengatakannya, tidak masalah jika Anda ingin mengurangi peradangan dan berkata dengan suara rendah, kali ini saya telah menyiapkannya, pil pasti akan membiarkan Anda meminumnya setelah pilar hari-hari cerah. Saya akan bertarung dengan saya selama 300 putaran. Ye Beijing memang mengatakan sesuatu harimau dan serigala di bawah penampilan yang lucu dan cantik itu. Kakak laki-laki Xiaoyan semuanya tersesat dan tersebar. Apakah ini yang bisa mereka dengarkan? Hanya saja aku tidak merasakannya. Xiaoyan tersenyum pahit. Seperti yang disebut cinta dari waktu ke waktu, jika Anda tidak merasakannya sekali, Anda akan datang lagi 2 kali, dan jika Anda tidak merasakannya, Anda akan melakukannya 3 kali, 1, 2, 3, 4, dan lagi. Ye Beijing melompat-lompat di depan Xiaoyan seperti kelinci putih kecil, tetapi dia sepertinya tidak ingin memaksa Xiaoyan. Sekarang, pertempuran antara Sensi dan Taixu sudah dekat, dan permaisuri telah ditangkap oleh Taixu lagi. Saya benar-benar tidak mood, Xiaoyan hanya dapat menemukan alasan dan terus mengelak dari aslinya. Dengan cara ini, setelah kami selesai berjalan, Jin meletakkan tangannya di bahu Xiaoyan, dan sebelum Xiaoyan bisa bereaksi, mereka berdua menghilang dari perahu dalam sekejap. Setelah beberapa saat, Fang terbang kembali ke pedang, dan pedang itu ditinggalkan oleh Xiaoyan kepada kakak laki-laki mereka,
dan kakak laki-laki senior segera pergi ke alam Dewa Tulang, di mana kekosongan itu berada. Saya akan meninggalkan jejak di jalan. Xiaoyan dan Ye Beijing berlari kencang menuju Void di depan mereka di kompas, dan Ye Beijing penasaran, melihat laut Void Sensi, yang lebih besar dari jamur segar. Dunia ini menarik, terakhir kali saya datang ke sini adalah ribuan tahun yang lalu, dan orang-orang di sini lebih kuat dari saya. Ye Beijing adalah seorang pria ketika dia membuka mulutnya dan menutup mulutnya, dan setelah berbicara, dia mulai menanggalkan pakaian di depan Xiaoyan. Apa yang akan kamu lakukan? Jangan seperti ini, Xiaoyan sangat takut, yang dia takuti adalah sendirian. Dengan kekuatannya saat ini, tidak ada ruang untuk perlawanan. Untuk pertama kalinya, Xiaoyan memikirkan kata kehancuran, dan pada saat ini dia mengepalkan garis lehernya dan tanpa sadar melangkah mundur. Sepertinya dia terlihat seperti wanita dari keluarga baik yang menjaga seperti batu giok. Jari-jari halus yang seputih batu giok ditutupi oleh tule. Xiaoyan segera menutupi matanya dengan tangannya, tetapi celah di antara jari-jarinya agak besar. Beijing terkekeh, dan melihat bahwa dia berubah menjadi kerudung panjang dan muncul di depannya. Apa yang kamu lakukan? Keluarga budak hanya ingin memainkan lagu untukmu dan duduk di piano di malam hari. Pinggangnya yang ramping menawan, jari-jarinya bergerak seperti batu giok, dan suara merdu memetik senar merdu. Keluarga budak membelai piano agar Anda membantu ayah mertua minum, yang merupakan bahasa yang tidak bisa lagi diambil. Xiaoyan berencana untuk mengubah rutinitasnya. Xiaoyan tidak akan bisa dijatuhkan olehnya. Meskipun dia mengangguk dan minum, anggur di gelas anggur sama sekali bukan anak muda, jangan khawatir. Seperti yang saya katakan, jika Anda tidak memiliki emosi, keluarga budak tidak akan memaksa Anda untuk menjadi begitu tidak berarti. Anggur ini dibuat oleh Jiuzun. Anda baru saja menembus keabadian Dewa Dao, dan tingkat pertama adalah waktu yang tepat untuk menstabilkan alam. Ketika Xiaoyan mendengar ini, dia curiga bahwa dia minum, dan kehangatan memenuhi mulutnya, dan dia bahkan bisa dengan jelas merasakan anggur bergulir dari tenggorokannya dan ke perutnya. Seperti yang dikatakan Ye Beijing, ada aturan dalam minuman dewa leluhur. Ini bukan anggur biasa, tetapi dewa peri sejati yang menyeduh anggur ini, yang bahkan dapat membuat dewa pertempuran langsung menerobos ilusi keabadian di bumi. Hal utama adalah cangkir ini tidak akan terkendali setelah perut, dan saya ingin terus minum. Meskipun Xiaoyan memiliki kemauan yang kuat, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meletakkan tangannya di atas kendi anggur. Melihat ini, Coconut Beijing segera tersenyum. Anggur yang dia minum, Zun sudah diturunkan olehku, dan dia akan memberi Xiaoyan senyum pahit di hatinya sebanyak anggur yang aku inginkan. Sepertinya tidak banyak pria di dunia ini yang belum diturunkan. Setidaknya untuk saat ini, dia harus dianggap benar. Kapan akan ada kesempatan bagi keluarga budak untuk melihat Dewa Jian Gongzi? Ye Beijing memandang Xiaoyan dengan mata besar, wajah Xiaoyan kemerahan, dan dia menemukan bahwa ibu dewa abadi yang menelan perutnya tidak dapat dilarutkan melalui kekuatannya sendiri. Dan token itu sudah memiliki perasaan pusing, tetapi perasaan ini tepat, dan itu membuat orang merasa bahagia, dan itu adalah anggur yang enak. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak, dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.